Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk video kali ini saya coba memperjelaskan mengenai BOCC. Okay. Sebelum jauh untuk memperkatakan BOCC ini, ingin saya perkatakan bahwasanya BOCC itu breakout chaotic candle. Okay, BOCC. BOCC bukanlah satu teknik yang memperkatakan di mana kita nak entry, di mana kita nak TP, macam itulah. Okay, so saya hanya merujuk kepada BOCC teknik saya ya. Kalau di luar sana mungkin ada je nama-nama yang lain atau teknik yang mirip-mirip ataupun sama. Terpulang kepada masing-masing. Saya hanya membicarakan BOCC yang saya sendiri paham dan saya kongsikan di sini. Saya anggap BOCC sebagai satu signal, sebagai satu petanda awal bahwasanya price akan ada peluang untuk drop ataupun sebaliknya. Okay, so saya tekankan sekali lagi, BOCC saya ambil kira sebagai signal awal. Okey, dengan adanya signal yang awal, makanya di situ saya akan bertindak lebih bersiap sedia untuk candle seterusnya. Okey. Saya ambil EJ sebagai contoh, di mana EJ memang semalam kita ada membuat satu trade dan saya kongsikan saya trading saya, saya mapping awal saya dan entry saya, position saya di grup SCAPGC. Okay, so saya juga ada kongsikan mapping saya, okay, di grup SCAPGC. Okay, itu mapping saya di TP dekat macam itulah. Dan sebelumnya ingin saya perjelaskan apa dia maksud BOCC apabila di-apply kepada chart. Yang BOCC itu, ini yang saya masukkan itu, ini candle ni, breakout candle. Okay, saya nampak di situ bearish, okay, sales candle. Dan sekarang ni, ini kita belum nampak lagi. Sekarang ni saya nampak satu candle menaik, okay, buy. Justru itu apabila saya menggunakan Ichimoku sebagai filter, ini sudah sebagai signal saya awal. Okay, signal awal saya mungkin ini akan berlakunya penurunan yang berterusan. So saya ambil saya menggunakan Ichimoku sebagai filter. Okay, so apabila saya menggunakan Ichimoku, ternyata jangkaan saya didukung sepenuhnya oleh Ichimoku, bahwasanya price will drop further. Okay, so price, the next candle ni saya menjangkakan price akan drop. Ini belum nampak. Ini saya belum nampak ketika itu price masih lagi seolah-olah drop dan retracement macam candle H4 ya. Apabila saya menggunakan BOCC, saya hanya menggunakan H4. Adapun kaedah-kaedah yang lain, saya tidak membahas kepada teknik-teknik yang lain. Okay, mungkin kaedah mereka ada cara. So saya respect dan saya hormati. So saya hanya membicarakan teknik BOCC. So sama juga di mana kenapa saya entry, di mana saya entry, di mana saya harus layer, di mana SL, di mana TP. Persoalan tersebut banyak dijawab oleh adanya indikator Ichimoku. Makanya dalam hal ini Ichimoku yang saya gabungkan dengan BOCC, okay, itu akan melahirkan sesuatu kaedah ataupun sistem yang agak baik. Okay, walaupun tidak 100%, tetapi keyakinan saya lebih baik, meningkat macam tu. Okay, so harap kita dapat lebih faham apa yang saya masukkan BOCC itu. BOCC adalah satu indikasi awal bahwasanya price will continue drop ataupun sebaliknya.
of course kita harus menggunakan kaedah-kaedah lain ataupun indikator-indikator lain untuk melihat sebagai saring untuk filter kemanakah trend seterusnya, kemanakah candle ini seterusnya. Seperti ini kita sebetulnya belum nampak semalam. Okey, kita belum nampak. Ya, kita ketika itu trading the live dekat sini masih. Somehow saya sudah ada, okey, itu mapping awal. Okey, itu mapping awal. Dan sebaik saja price naik, dan saya ada membuat layer di situ. Okay, entry, then that's the ending. Okay, cuma yang ending penghabisan yang tip itu saya tak ada buat screenshot. Okay, so jangkaan kita alhamdulillah seperti yang kita jangkakan, kebetulan saja alhamdulillah. So price ini sah sudah menjadi BOCC. Okay, so alhamdulillah. Dan akhirnya apa yang kita perlihatkan, that's the ending. Okay, price sampai TP kita, dan price akan so, but alhamdulillah, that's why semalam saya tak sempat nak buat screenshot. Price terus drop dan terus TP, so saya tak sempat membuat sebarang screenshot. Okay, so baik, harap paham. Sekali lagi saya perjelaskan bahwasanya EBOCC bukanlah sebagai satu teknik di mana kita entry, di mana kita nak melihat trend, di mana kita nak stop loss, di mana kita nak TP, bukan. Okay, ia ada, saya anggap terpulang kepada kepahaman, kekreativitian ke masing-masing. Tapi kalau ditanya is BOCC dari sudut perspektif saya mengatakan BOCC sebagai signal awal. Adapun di mana kita entry, di mana kita nak SL, di mana kita nak TP, saya menggunakan Ichimoku. Okey, jelas. Baik, kenapa saya buat video hari ini? Because ada sahabat kita dalam Scapiti mempertanyakan adakah candle ni. Ini sudah sah BOC ya, BOCC. BOCC drop. Saya tak ada trade GJ semalam, kerana saya melihat potensial EJ lebih meyakinkan, lebih baik berbanding dengan GJ. Kebetulan saja GJ pun drop juga, tapi ini sudah berlaku ya. Saya tidak mau membicarakan yang sudah berlaku. Apa yang harus saya katakan, what's next, bukan yang sudah yang sekarang present. Okay, so persoalan daripada sahabat kita dalam grup Scapiti semalam, ketika itu candle dekat sini ya, bearish, BOCC bearish, dan candle dekat sini bermain. Persoalan dia, adakah sekarang ni BOCC? Yes, BOCC, cuma saja peluang untuk drop agak tipis. Kenapa saya menjagakan begitu? Saya rujuk kepada higher time frames. Okay, saya cuba besarkan. Ketika itu price belum lagi drop sampai sini ya, belum. Saya pertama-tama sekali, apa yang dalam trading saya amalkan, membuat adalah mapping terlebih dahulu. Kalau price ni drop sampai mana, kalau price ni naik sampai mana. So at least saya dapat menjagakan. Okay, walaupun it is not 100% tepat, tapi sekurang-kurangnya saya tahu di mana nak masuk dan di mana saya keluar. Okay, so seperti GJ semalam, so saya menjagakan price belum sampai drop sini, saya menjagakan price drop sampai yang dekat sini. Okay, ini basic Ichimoku. Okay, so itu sampai situ. Dan dalam masa yang sama, dan sekitar situ, saya ada nampak di sini ada biru yang mendatar, flatten, ada situnya. Makanya saya buat marking situ, nah di situ. Okay. Justru itu saya anggap kawasan ni adalah kawasan di mana bakal berlakunya rejection. Mungkin saja drop saja, itu saya tidak tahu. Tapi saya tidak kurangkan perkataan bermungkin ataupun kalau. So kalau saya nak sell pun saya akan tipi sempat sini saja. Okay. So apabila saya lihat candle ni yang bullish ni, bearish ni, almost hampir mencecah kepada zone di mana support berada.
ada sekitar 20 pip lah macam tu. So saya mengambil keputusan kalau di sini saya akan berani mengambil risiko untuk sell. Tetapi apabila sudah price mencecah di sekitar sini hanya 20 pip, the risk and reward tu saya kira risk is lebih mendominasi berbanding daripada reward. Dan ternyata sebaik saja price drop dan price akan naik, membuat pentulan which is sekitar naik. Kalau saya naik sekitar dalam berapa ya? 200. So 200 pip saya sell, saya floating 200 pip. Kalaupun tak 200 saya TP ke sini. Okay. At least pun 150 pip floating. Floating 150 yang saya nak reward adalah 20 pip. Again the risk of 150 pip. Rasanya tidak berbaloi. So justru itu saya tidak mengambil memilih GJ sebagai menu the main pay untuk saya trade kemarin. Makanya saya mengambil EJ. Okay, so cukup agaknya memberi penjelasan kenapa saya tidak mengambil trade, karena dikarenakan ruang reward di sini terlalu kecil disebabkan price sudah mendekati support. Sama juga dengan kalau sekiranya sudah price berada di kawasan resisten. Kalau ruang masih ada, yes, itu berbaloi untuk kita trade. So sekali lagi saya perkatakan bahwasanya BOCC bukanlah sebagai satu teknik untuk kita entry, okay? Di mana kita entry, di mana kita sell, di mana kita TP. Ia hanyalah saya anggap sebagai satu signal. Okay, that the new candle, sebaik saja candle tu nanti akan membuat perubahan, the next candle, that the price will continue to drop, ataupun sebaliknya buy, macam itulah. Of course saya tidak lari daripada indikator Ichimoku sebagai filter, dan apabila korang gabungkan Ichimoku dengan BOCC, ia akan basic Ichimoku sudah memadai. Okay, walaupun kita ada satu teknik lagi namanya Tai Chi. Kalau kita hanya menggunakan basic, alhamdulillah. Kalau kita ada Tai Chi, itu adalah sudah advance. Okay, advance teknik. Dan BOCC kita gabungkan lagi ke dalam basic, kita gabungkan lagi dengan Tai Chi, dan kita gabungkan lagi dengan BOCC. Keyakinan kita di situ lebih baik. So itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya kongsikan. Saya hanya membicarakan BOCC, teknik yang saya sendiri. Okay, so terpulang pada masing-masing. Apapun akhir kalam, trust yourself, trust your own analysis, and always be yourself. Mudah-mudahan kita sahabat-sahabat semua, trader-trader di luar sana, memperoleh kepahaman dan kemudahan dalam apa jua yang melibatkan dalam trading kita, dan akhirnya menjurus kepada kejayaan dan keberuntungan kepada diri kita dan keluarga kita hingga kita mencapai independent financial freedom. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.